Kajian tentang organisasi publik di perkuliahan pengantar ilmu administrasi ini menjadi satu bagian sesi tersendiri. Kita berbahagia pada pagi hari ini tadi Presiden Jokowi sudah mengumumkan kabinetnya. Kita berharap bahwa kabinet yang baru itu memberi pemerintahan yang lebih baik, khususnya di bidang pendidikan tinggi. Di pendidikan tinggi itu kita sedang menghadapi, Indonesia sedang menyambut apa yang disebut dengan bonus demografi. Bonus demografi itu adalah momentum kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk meraih kesejahteraan yang setinggi-tingginya dengan jumlah angkatan kerja yang begitu melimpah, melebihi dari 60%. Generasi muda seperti Anda ini akan segera masuk ke pasar-pasar tenaga kerja. Tetapi bukan hanya itu, bonus demografi mengantarkan kesiapan anak-anak muda seperti Anda, mahasiswa sekalian, untuk menjadi entrepreneurship, untuk mengisi kekosongan yang bukan hanya sebagai job seeker, sebagai pencari kerja, tetapi Anda diharapkan menjadi generasi yang mampu menciptakan pekerjaan-pekerjaan. Itu yang pertama yang menjadi catatan penting kita pada pagi hari ini. Saudara sekalian, dalam perspektif administrasi publik, keberadaan organisasi itu tidak bisa dinafikan. Organisasi publik itu sudah menjadi sebuah keniscayaan, kehadirannya itu ada bersamaan dengan hadirnya negara. Jadi itu yang mesti menjadi catatan bagi diskusi kelompok berapa tadi? Kelompok 2 ya? Kelompok 8. Tapi nggak salah kelompoknya. Terus kalian Anda harus memastikan itu. Yang pertama bahwa organisasi publik itu hadir, keberadaannya itu bersamaan dengan hadirnya negara. Itu yang pertama, catatan pertamanya itu. Anda catat baik-baik karena ini bisa menjadi clue salah satu soal UTS Anda. Itu yang pertama. Minggu depan kita ketemu sekali lagi, kemudian setelah itu ada KP. Kita sepertinya nggak KP karena memang semua pertemuan penuh ya. Minggu depan kita ketemu satu kali lagi, kita akan diskusikan kisi-kisi dari 5 soal UTS yang akan segera saya buat untuk Anda. Nah, yang kedua saudara, organisasi publik itu menuntut suatu kepatuhan untuk memonopoli kekuasaan, di mana kekuasaan itu bisa memaksa masyarakat atau publik untuk mematuhi aturan. Kalau ada kejahatan-kejahatan yang sifatnya kriminalitas, kejahatan korupsi, kolusi, nepotisme, dan yang lain-lain, organisasi publik yang kalau di Indonesia itu diwakili oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bisa melakukan pemaksaan untuk melakukan tindakan apa? Tindakan hukum. Itu syarat kedua bahwa organisasi publik keberadaannya ada. Yang ketiga, organisasi publik itu memiliki prioritas utama kepada pelayanan publik. Ya, syarat ketiga itu. Siapa yang dilayani? Masyarakat. Masyarakat sebagai apa ya?
Ya, masyarakat secara umum sebagai pengguna pelayanan publik. Organisasi publik itu yang keempat menyelenggarakan pemerintahan, kemudian melaksanakan pembangunan dan melakukan pelayanan publik, itu yang keempat ya. Pada pelaksanaan organisasi publik, pada fungsi pokoknya itu adalah menyelenggarakan pemerintahan, yang kedua melaksanakan pembangunan, yang ketiga melakukan pelayanan publik. Itu bisa diukur berdasarkan ukuran finansial atau keuangan. Jadi saudara bisa bayangkan itu bukan dinilai dari sisi yang sifatnya finansial atau keuangan. Bisa dimengerti maksud ini? Ada hal-hal lain yang tadi ada pertanyaan dari salah satu mahasiswa, apa ukuran bahwa organisasi publik atau organisasi itu bisa dikatakan sukses atau baik ya? Tadi ya ada pertanyaan begitu. Oh, si Ajija ya, pertanyaannya bagus sekali. Apa jawabannya? Jawabannya adalah bagaimana organisasi itu mampu menjalankan fungsi-fungsi perannya. Kalau dia organisasi publik berarti menjalankan 3 fungsi tadi. Apa itu tadi? Kamu gak nyatet Aldi? Pertama, menjalankan pemerintahan. Melaksanakan pembangunan dan melakukan pelayanan publik. Tugas pokoknya cuma itu. Nanti kita analisis itu, bagaimana menganalisisnya. Kita berharap bahwa organisasi publik yang direpresentasikan oleh pemerintahan Pak Jokowi di jilid kedua itu melaksanakan 3 tugas pokok itu tadi. Dengan menteri-menteri yang baru, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, masih muda sekali, yang punya Gojek, siapa namanya? Masih muda. Jadi ntar bayar kuliah pakai GoPay gitu, nggak marah, kita bayar kuliah pakai BRI. Ketentuan yang kelima bahwa majikan organisasi publik adalah politik. Tuan dari organisasi publik itu adalah politik. Politiklah yang memproduksi, yang membuat apa? Kebijakan-kebijakan publik dalam bentuk aturan-aturan, perundang-undangan. Kita sudah diskusikan di pertemuan keberapa ya? Kedua apa ketiga, lupa saya. Bagaimana aturan-aturan itu berjalan? Berlakunya trias politika antara legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Saya termasuk salah satu orang yang cukup berbangga dan bergembira dengan masuknya Partai Gerindra atau khususnya Pak Prabowo di kabinetnya Pak Jokowi itu. Kalau kita lihat dari sisi pengambilan keputusan, perspektif administrasi publik, bukan perspektif politik ya, sudah pada keputusan yang tepat. Kenapa? Saya kira kita tinggal memperkuat posisi kedudukan legislatif, anggota-anggota DPR itu, karena fungsi check and balance itu sebetulnya ada di mana? Sistem pemerintahan kita itu, kalau Anda dalamin nanti di semester berapa Anda mendalami itu, Anda sudah masuk di perkuliahan sistem administrasi Indonesia itu akan membahas tema tentang itu. Bagaimana fungsi-fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Proses Indonesia sebetulnya tidak mengenal oposisi.
Kalau saya sih berharapnya semua partai itu masuk saja di kabinet. Kalau ada yang tidak mau ya nggak apa-apa sih, tetapi lebih bagus begitu. Cuma memang dengan catatan bahwa bagaimana anggota-anggota DPR atau legislatif itu memiliki independensi, tidak diintervensi oleh kepentingan partai politik, tetapi adalah murni independen memperjuangkan siapa? Aspirasi rakyat di dapilnya masing-masing. Keputusan anggota DPR itu bukan keputusan partai, tetapi menyuarakan aspirasi rakyat. Siapa yang kamu jurusan politik yang di belakang? Yang kalau presentasi mandi keringat ini. Siapa namanya? Siapa nama kamu? Hah? Ega. Oh, kamu udah belajar ya soal eksekutif, legislatif semester. Kamu semester berapa sekarang? Semester 1 ya? Masih baru. Yang lain juga semester 1 ya. Paris semester 1 juga kan? Semester 1 ya. Nah, saudara sekalian, kita bersenang kalau memang ada semacam rekonsiliasi baru. Anda yang jurusan ilmu politik harusnya melakukan pengamatan yang lebih intensif tentang bagaimana perkembangan reformasi merubah organisasi tata negara Republik Indonesia pada apa? Pertama pada ketatanegaraan kita. Dulu pemilihan presiden tidak langsung. Setelah reformasi, organisasinya itu berubah. Setelah reformasi, sebelum reformasi kita mengenal ada yang disebut dengan apa? Sentralisasi. Begitu reformasi, organisasi pemerintahan daerah itu berubah menjadi daerah otonom. Ada 2 daerah otonomi khusus di tempatnya siapa namanya yang dari Papua? Siapa namamu? Hah? Ya. Di Papua itu diberlakukan otonomi khusus ya. Ada otonomi khusus. Kemudian di Aceh juga ada otonomi khusus. Otonomi itu memberikan, pemerintah pusat memberikan pelimpahan kewenangan kepada daerah, bukan kepada pemerintah daerah ya. Konsep desentralisasi itu memberikan kewenangan kepada daerah. Daerah itu siapa? 2. Pertama masyarakat, yang kedua pemerintah daerah. Ngerti nggak? Ya, jadi kira-kira begitu. Saudara sekalian, di perkuliahan di pertemuan ke-7 ini bertepatan sekali dengan momentum yang paling strategis bahwa negeri ini akan segera berubah menjadi sebuah negeri yang dalam bahasa agama disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu. Mudah-mudahan negeri yang gemah ripah loh jinawi toto tentrem kertora harjo. Negeri yang bagai jamrut katulistiwa, untayan sepenggal tanah yang dilempar, tanah dari surga yang dilempar ke Indonesia yang begitu hebat, luar biasa, dikelola oleh orang-orang yang menurut saya bagaimana akan memajukan Indonesia. Anda masih semester 1, kira-kira berapa tahun lagi Anda akan memasuki pangsa kehidupan baru di dunia pekerjaan, atau Anda akan menjadi seorang pengusaha muda. Paling tidak sekarang Anda juga sudah jadi pengusaha. Ya enggak? Karena setiap mau bayar SPP, ya enggak? Setiap mau bayar SPP kan minta sama orang tua. Usahakan lama, katakan usaha juga. Kalau nggak dikasih Anda nggak usah bayar. Ya enggak, minta sama papanya, minta sama ini. Saudara sekalian,
itu beberapa pengertian penting bagaimana organisasi publik itu bekerja di sektor publik. Kemudian selanjutnya saudara sekalian, catatan ke-6-nya, kinerja organisasi publik itu memang agak sulit diukur. Kalau Anda pernah mendengar laporan LAKIP itu, analisis kinerja instansi pemerintah namanya. Apa? LAKIP. Untuk menilai kinerja pemerintahan, LAKIP ya. Tapi memang menilai kepuasan publik itu kan sulit ya. Sulit nggak? Sulit. Ini LAKIP. Laporan analisis kinerja instansi pemerintah. Dan nanti Anda juga belajar di semester keberapa itu tentang itu, karena ini materi pengantar ilmu administrasi publik, hanya memberikan pengantar bagaimana pengambilan keputusan strategis, bagaimana organisasi itu bekerja. Saudara, dalam perspektif administrasi publik, saya sudah terangkan kepada Anda bagaimana proses organisasi itu. Inputnya itu adalah manusia-manusia. Saya sudah gambarkan kan? Sudah ya? Pada pertemuan keberapa, kemudian ada kerjasama di tengahnya itu, prosesnya itu kerjasama. Outputnya apa? Outputnya itu tujuan. Jadi masa kelompok 8 tidak menerangkan itu dengan sistematis? Satu kisi-kisi untuk soal UTS Anda tentang organisasi, kita diskusikan tentang itu ya. Bagaimana proses. Nah, yang terpenting itu saudara sekalian, ada 3 poin penting dalam organisasi itu. Pertama, yang disebut dengan teori organisasi atau organization theory. Yang kedua apa? Perilaku organisasi atau organization behavior. Anda sudah mempresentasikan itu kan? Yang ketiga adalah pengembangan organisasi atau organization development, OD. Dalam pengembangan organisasi selalu berkembang, selalu berubah. Organisasi yang tidak mau berkembang, dia akan punah. Yang nggak mau berubah, dia akan punah. Nah, kisi kedua tentang UTS Anda tentang itu, membahas tentang bagaimana teori organisasi, bagaimana perilaku. Nah, yang selanjutnya saudara sekalian, saya akan berikan semacam, sayangnya ini proyektor Anda mengalami kerusakan atau dicuri enggak? Enggak ya. Mahasiswa sekalian, di dalam administrasi publik itu apa saja yang mempengaruhi atau menjadi kajian? Pertama, Anda catat baik-baik. Satu organisasi yang menjadi bahan diskusi kita, itu yang pertama. Yang kedua, manajemen. Satu organisasi. Yang kedua, manajemen. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, informasi. Yang kelima, personifikasi. Yang keenam, finansial. Yang ketujuh, material. Yang kedelapan, relasi publik. Saudara, dalam perspektif administrasi publik, kita akan membahas tentang 8 komponen utama itu. Pertama, organisasi. Kalau organisasi itu terdiri dari ada 3 tadi ya. Ada apa?
Coba dengar baik-baik. Ada teori organisasi, ada perilaku organisasi, ada pengembangan organisasi. Tetapi Stephen P. Robin itu adalah ahli manajemen dan ahli organisasi, terutama ahli tentang pengembangan dan perilaku organisasi. Dia mengatakan bahwa organisasi itu seperti makhluk hidup. Mengibaratkan organisasi itu sebagai makhluk hidup dalam perspektif behavior itu. Karena dia makhluk hidup, maka ada siklus hidup. Ada lahir, tumbuh, dewasa, tua, meninggal. Nah, agar organisasi itu tidak cepat mati, maka dikemukakan atau ditemukan teori baru yang disebut dengan apa? Pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi itu dilakukan agar organisasi tidak cepat punah atau mati. Begitu pada titik puncaknya, organisasi itu harus cepat melakukan perubahan-perubahan. Perubahannya macam-macam. Tuntutan sistem informasi manajemen. Jadi kalau Anda sekarang dipimpin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu dipimpin oleh seorang yang praktisi di bidang sistem informasi manajemen, Anda sudah dapat mata kuliah sistem informasi manajemen? Belum ya, nanti ya semester 3 kalau nggak salah. Itu bisa jadi organisasi negara berpikir bahwa Indonesia harus masuk di era apa yang disebut dengan era industri 4.0 itu. Industri 4.0 itu sekaligus akan mendiskusikan tentang revolusi society 5.0. Oleh karena itu saudara, begitu gencarnya revolusi industri 4.0 nanti di mata kuliah sistem informasi manajemen itu, kita tidak boleh merusak harkat martabat kemanusiaan. Artinya kemajuan informasi teknologi yang begitu pesat canggih itu tidak boleh menghancurkan nilai-nilai apa? Martabat kemanusiaan. Maka lahirlah apa yang disebut dengan revolusi 5.0. Saudara sekalian, kalau kita bicara tentang bagian yang kedua yang kita sebut dengan manajemen, maka kita bicara paling sedikit pada apa yang disebut dengan planning, organizing, executing, controlling. Nah, kalau begitu, bagaimana mengimplementasikannya itu? Ada planning, ada organizing, ada executing, ada controlling dengan 6M. Modal utama manajemen itu dilaksanakan dengan apa? Apa itu 6M? Siapa? 6M, apa itu 6M? Nah, ya kamu. 6M apa? Dalam perspektif implementasi manajemen dilaksanakan dengan 6M. Apa saja 6M itu? Hah? Tadi apa namanya? Selanjutnya yang ketiga tentang komunikasi. Saudara, yang paling terpenting itu komunikasi itu dilakukan dengan apa? Pertama, komunikasi bisa dilakukan kalau ada data yang akurat, valid. Tidak boleh ada bias informasi. Coba Anda, apa itu bedanya antara data dan informasi? Nah, belum tahu. Ini harus Anda tahu karena ini menjadi salah satu kajian kita. Nanti saya share di grup WA kelas salah satu kisi-kisi yang akan menjadi soal yang akan Anda analisis di Anda
Ingin ujian UTS-nya open book atau close book? Coba yang setuju close book. Tutup. Saya takutnya bukan open book tapi open HP. Dengan ujian sistem open book, maka saya akan siapkan soal yang sifatnya penalaran atau analisis. Ya, nggak apa-apa ya. Artinya sepintar-pintarnya kalian bekerja sama akan ketahuan itu. Saya butuh bagaimana nalar Anda, logika Anda untuk menganalisis sebuah persoalan administrasi publik. Nah, yang terpenting yang bagian ke ini, yang tentang komunikasi itu, tidak boleh ada yang disebut dengan barrier communication. Barrier itu apa namanya? Komunikasi yang menimbulkan kesalahan akibat data yang tidak, informasi yang tidak lengkap. Kalau data itu bisa dalam bentuk macam-macam ya. Data yang sifatnya kuantitatif dan kualitatif. Kalau data yang sifatnya kuantitatif berarti adalah hitungan angka-angka. Kalau yang sifatnya kualitatif adalah apa? Narasi. Anda harus bisa bedakan itu ya. Mana itu yang disebut dengan data kuantitatif dan data kualitatif. Komunikasi bisa lancar kalau datanya valid dan datanya itu bisa data kuantitatif dan kualitatif. Tapi harus reliable juga. Yang ketiga, data itu harus yang terbaru, yang up to date. Kalau bahasa kerennya itu begitu. Atau kalau bahasa Bataknya begitulah kira-kira, up to date. Ya enggak? Data yang terbaru. Enggak boleh data-data yang sudah kadaluarsa. Komunikasi berjalan dengan baik kalau tidak ada barrier komunikasi. Nah, itu komunikasi. Selanjutnya, ini jam berapa sekarang? Sebentar lagi ya, dikit lagi ya. Nah, yang keempat itu informasi. Informasi itu adalah data yang sudah diolah atau sudah diproses, itu disebut apa? Informasi. Yang kelima, personifikasi. Apa itu personifikasi? Personifikasi itu apa namanya? Menggambarkan sesuatu. Ya enggak? Digambarkan. Sosoknya si Ajijah itu dia pendiam. Kan Nisa. Ajijah itu pendiam. Kemudian gampang kena flu, batuk gitu-gitu. Gampang jatuh hati ya. Nah, itu contoh dari personifikasi. Finansial dalam perspektif administrasi publik, ilmu administrasi publik itu juga membicarakan tentang finansial. Finansial itu berkaitan dengan apa yang disebut dengan efisiensi. Ingat itu ya. Bila efektivitas itu kaitannya dengan waktu, efisiensi berkaitan dengan anggaran atau biaya atau finansial. Ya, kelompok 8. Kalau efektivitas itu berkaitan dengan waktu, efisiensi berkaitan dengan material. Material itu bukan macam-macam. Bisa perangkat keras, baik komputernya, baik segala macam, alat teknologinya segala macam ya. Administrasi publik bisa berjalan dengan baik kalau materialnya itu ada. Ya enggak, di Papua, Trans Papua itu pengerjaannya tinggal 20% katanya. Di kampung si siapa? Epsan. Di mana kampungmu? Manokwari. Di Manokwari sudah ada jalan tol.
Oh, rencana kah? Berarti itu nggak bakal dibangun kalau begitu. Nah, yang terpenting, oh masyarakat tolak ya? Ya. Oh gitu ya? Kamu nanti jadi bupati ya di Manokwari ya? Nah, terakhir adalah relasi publik. Dalam perspektif administrasi publik itu, relasi publik itu penting. Bagaimana nanti Anda juga akan mendiskusikan tentang bagaimana 3 tingkatan itu. Good governance bekerja, good governance, pemerintahan yang baik, pelayanan publiknya itu. Dalam konsep pelayanan publik itu ada 3 yang harus berperan secara aktif dan partisipasi masyarakatnya itu harus bekerja secara baik. Pertama, N, apa itu? Negara. Sudah berapa soal yang kita diskusikan? 3 ya? 3 soal ya? Minggu depan kita akan diskusikan 2 soal lagi. Satu, negara. Yang kedua, masyarakat. Yang ketiga siapa? Ini negara, pemerintah. Ini masyarakat. Di sini sektor swasta. Corporate. Banyak sekali sekarang program-program yang sifatnya joint venture atau bagaimana swasta menghandle pembangunan proyek-proyek pemerintah negara. Yang paling terpenting itu bagaimana masyarakat madani tumbuh. Saudara, kenapa kita menyambut gembira dengan sistem pemerintahan yang sedang dibangun oleh pemerintahan sekarang? Karena memang menumbuhkan kesadaran agar kelompok masyarakat madani atau civil society untuk tumbuh berkembang. Jadi tidak perlu kita khawatir bahwa tidak akan ada semacam checks and balance. Kalau dalam bahasa oposisinya itu, kalau Anda yang jurusan ilmu politik, Anda paham betul itu bagaimana proses check and balance. Kalau di luar negeri memang automatically. Kalau Partai Republik menang, sekarang kan Republik tuh, maka Demokrat sebagai oposisi. Kalau Demokrat pada periode yang lalu Obama menang, Republik sebagai oposisi. Negara Indonesia tidak mengatur tentang itu. Oke, saudara sekalian, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Nggak ada. Silakan mana? Ayo silakan. 1-2 pertanyaan sebelum kita tutup perkuliahan kita pada siang hari ini.